Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 27. Kitanu Metir menggeleng, mereka adalah cucu-cucuku. Biarlah mereka menikmati ketentraman hidup di rumah. Apakah keuntungan kami apabila anak-anak muda itu turut bertempur? Anak-anak muda seluruh Kademangan Sangkal Putung bangkit serentak. Mereka telah menyumbangkan tenaga mereka untuk kemenangan Pajang. Apakah cucu-cucumu itu tidak ikut serta Sudah aku katakan buat apa mereka ikut bertempur? Dan apakah sebenarnya keuntungan orang-orang Pajang dan orang-orang Jipang yang kini saling bertentangan? Kami sedang mempertahankan pendirian kami masing-masing. Kami tidak senang melihat pengikut-pengikut Arya Penangsang berkeliaran. Mungkin pimpinan Tuan tidak senang melihat Arya Penangsang. Tetapi apakah perlunya pertengkaran itu berlarut-larut terus? Sejak Arya Penangsang terbunuh, maka persoalan kalian sebenarnya telah selesai. Siapa yang bilang Pak Tua? Kitanu Metir tertawa. Kemudian katanya, 5-6 hari yang lalu, kawan-kawan Tuan datang ke pondokku. Seorang bertubuh sedang, masih sangat muda dan tampan. Dikawani oleh seorang yang sudah menginjak setengah umur. Namun wajahnya menunjukkan kewibawaan yang tinggi. Namanya Untara dan Widura. Macan Kepatihan mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, apakah yang mereka lakukan di pondokmu? Apakah tuan-tuan kenal mereka? Tentu, sahut Macan Kepatihan, Untara adalah senopati Laskar Pajang di daerah ini. Di kaki-kaki Gunung Merapi. Sedang Paman Widura adalah pimpinan Laskar Pajang di Sangkal Putung. Oh, jadi mereka adalah pemimpin-pemimpin tuan. Macan Kepatihan menggigit bibirnya. Adalah tidak senang mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia terpaksa menjawab, ya, apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka mencari beras seperti Tuan, mereka telah membawa 10 bakul beras. Apakah Tuan tidak mendapat bagian dari yang 10 bakul itu sehingga Tuan terpaksa mencari sendiri? Tohpati terdiam sesaat. Tetapi kemudian jawabnya, kau benar-benar orang tua yang bodoh. Berapa ratus orang Pajang yang berada di Sangkal Putung? 10 bakul beras hanya cukup untuk 3 hari, paling lama 5 hari. Nah, apakah yang akan kami makan besok, lusa dan seterusnya? Dari desa-desa lain Tuan akan dapat mengambil beras pula. Tetapi itu tidak penting. Yang penting pemimpin-pemimpin Tuan itu berkata kepadaku bahwa sebenarnya mereka telah jemu bertempur. Tidak, sahut Macan Kepatihan. Apa yang tidak, Tuan? Apakah Tuan tidak bertanya bahwa pemimpin-pemimpin Tuan pernah berkata demikian? Atau apakah Tuan tidak percaya bahwa orang-orang Jipang juga jenuh bertempur? Atau Tuan tidak percaya bahwa setiap orang sudah jemu melihat pertempuran? Aku tidak percaya bahwa pemimpin-pemimpin Pajang berkata demikian. Aku juga tidak percaya bahwa orang-orang Jipang telah jemu bertempur pula. Dan aku juga tidak percaya bahwa setiap orang sudah jemu melihat pertempuran. Jadi jelasnya Tuan tidak percaya kepadaku? Bukan. Mungkin orang Pajang berkata kepadamu. Tetapi mereka tidak berkata yang sebenarnya. Mereka berbohong? Apakah gunanya? Orang-orang Jipang pun tidak pernah merasa jemu bertempur. Mereka sedang memperjuangkan sebuah cita-cita. Dan cita-cita itu akan mereka bawa mati. Cita-cita? Bertanya Kitanu Metir, apakah sebenarnya cita-cita itu bagi orang Jipang? Apakah mereka akan menghidupkan kembali dan meletakkan area Jipang yang sudah gugur itu apabila mereka sudah berhasil? Tuan. Apakah Tuan tidak sependapat dengan pemimpin-pemimpin Tuan? Bahwa sebenarnya di antara mereka dan orang-orang Jipang itu tidak terdapat soal-soal yang tidak perlu melibatkan mereka dalam pertentangan yang berlarut-larut? Pemimpin-pemimpin Tuan itu berkata, bahwa orang-orang Jipang yang sekarang masih mengangkat senjata, sebenarnya hanyalah orang-orang yang keras hati dalam kesetiakawanan mereka. Kalau mereka setia pada cita-cita mereka semula, maka cita-cita itu tidak akan dapat terlaksana. Apapun yang akan mereka lakukan. Seandainya orang-orang Pajang akhirnya dapat mereka tumpas, namun Trasekar Sedalepen, dasar dari perjuangan Arya Penangsang telah punah. Tak ada orang yang dapat menempatkan diri sebagai penerus cita-cita itu. Tak ada orang yang dapat menamakan diri Trasekar Sedalepen. Tetapi itu adalah perjuangan menuntut keadilan. Siapakah yang membunuh Sekar Sedalepen? Kalau Sekar Sedalepen tidak terbunuh, apakah Arya Penangsang tidak akan naik ke atas tahta? Iya, iya.
Pemimpin Tuan juga mengatakan dasar tuntutan orang-orang Jipang itu, sekarang Tuan juga mengatakan. Oh, Tohpati mengusap kumisnya. Hampir-hampir ia lupa, bahwa ia mengaku sebagai orang Sangkal Putung. Tetapi tak seorang pun tahu pasti, apa yang terjadi dengan Sekar Sedalepen. Terdengar Kitanumetir meneruskan, dan semua itu telah lampau. Kalau kita tenggelam dalam urut-urutan dendam, kapan kita akan berhenti berkelahi sesama kita? Tohpati terdiam. Sesaat sambil mengurut-urut kumisnya yang tebal melintang. Di dalam hatinya timbullah berbagai pertanyaan tentang orang tua yang mengaku berasal dari padukuhan benda itu. Macan Kepatihan sama sekali tidak dapat mengerti, kenapa orang-orang dari benda dapat berkata-kata seperti yang diucapkan oleh orang tua itu. Mungkin orang-orang Widura, atau Widura sendiri pernah berkata demikian seperti yang dikatakannya tadi. Berkata Tohpati dalam hatinya. Kemudian suara di dalam hatinya itu berkata pula, apakah benar-benar Widura dan Untara sudah jemu bertempur? Tohpati kemudian menggelengkan kepalanya ketika di dalam hatinya terbetik suatu pertanyaan, apakah orang-orang Jipang tidak jemu bertempur? Kapankah pertempuran itu akan berakhir? Tidak, kata-kata orang itu dibantahnya sendiri di dalam hatinya pula, aku tidak akan pernah jemu bertempur. Syukurlah kalau orang-orang Pajang telah menjadi jemu. Itu adalah pertanda pertama bahwa mereka telah sampai ke tepi jurang kehancuran mereka. Tetapi Tohpati itu terkejut ketika Kitanumetir berkata pula, nah, Tuan. Kalau Tuan tidak sedang mengejar-ngejar orang Jipang, maka Tuan akan dapat hidup di dalam lingkungan keluarga Tuan. Di dalam lingkungan anak istri Tuan kalau Tuan sudah punya. Kalau tidak, maka ibu Tuan dan ayah Tuan tidak akan selalu menunggu Tuan di ambang pintu halaman. Kami bukan laki-laki cengeng, sahut Tohpati, setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Kau pun harus mengorbankan berasmu untuk perjuangan ini. Nanti siang aku akan segera datang ke benda untuk mengambil beras itu. Jangan Tuan, jangan hari ini. Tuan pasti akan kecewa, sebab perempuan-perempuan kami belum menumbuk padi. Besok atau lusa baru Tuan dapat datang mengambilnya. Aku perlu hari ini. Katakan kepada penduduk benda, bahwa Laskar Pajang tidak dapat menunda kebutuhannya. Siapa yang tidak tunduk kepada setiap perintah Laskar Pajang, maka ia akan dihabisi jiwanya. Kau dengar? Tuan menakut-nakuti kami. Laskar Jipang pun tidak mengancam sekasar itu, Tuan. Apakah Tuan sedang bersenda gurau? Tohpati tersenyum di dalam hati. Kalau ia dapat memisahkan Laskar Pajang dari kekuatan rakyat yang mendukungnya, maka kekuatan Pajang pasti akan berkurang. Setidak-tidaknya di Sangkal Putung. Karena itu, maka jawabnya, persetan dengan Laskar Jipang. Apakah mereka juga sering mengambil beras ke padukuhan benda? Ya Tuan, kadang-kadang. Tetapi mereka tidak pernah mengancam seperti Tuan. Jipang ternyata sedang berusaha mendekatkan dirinya kepada orang-orang Padesan untuk mendapat dukungan. Tetapi Pajanglah yang berkuasa atas kalian, sehingga kalian tidak bebas membantah perintahnya. Mata Agung Sedayu dan Swandaru yang sejak tadi duduk mematung, tiba-tiba memancarkan kemarahannya yang selama ini ditahan di dalam hatinya. Mereka tidak dapat mendengar fitnahan yang sedemikian tajamnya atas Laskar Pajang yang berada di Sangkal Putung. Tetapi sebelum mereka berbuat sesuatu, maka dengan isyarat tangan yang disembunyikan di balik batu, Kitanumetir telah mencegah mereka berbuat sesuatu. Dalam pada itu, maka terdengar Kitanumetir itu berkata pula, nah, itulah Tuan. Kalau kalian, tuan-tuan tidak saling bertentangan, maka tuan-tuan tidak perlu berebut pengaruh atas rakyat Padesan. Tuan-tuan dapat berbuat banyak untuk orang-orang kecil seperti kami ini. Tidak mungkin. Mereka bertentangan kepentingan. Kami orang-orang Pajang akan mempertahankan kemenangan kami, meskipun kami tahu bahwa tuntutan Arya Penangsang itu adil. Mendengar kebohongan itu, hampir-hampir Swandaru dan Agung Sedayu tidak dapat menguasai diri. Tetapi sekali lagi Kitanumetir memberinya isyarat. Ya, katakanlah bahwa tuntutan Arya Penangsang itu adil. Tetapi garis keturunan yang sekarang memegang kekuasaan atas Demak telah patah. Putra-putra Sultan Trenggana telah hampir punah pula. Pangeran Prawata telah dibunuh oleh Arya Penangsang. Sunan Hadiri dari Kalinyamat. Kemudian yang terakhir tetapi gagal adalah Adipati Jipang. Katakanlah bahwa Arya Penangsang sedang berjuang menuntut warisan. Lalu, apakah Adipati Hadiwijaya di Pajang harus dengan rela hati menyerahkan lehernya untuk dipancung?
Sedang Hadiwijaya itu sama sekali tidak tahu menahu tentang terbunuhnya Sekar Sedalepen. Bukankah Adipati Pajang pun merasa bahwa kini sedang memperjuangkan keadilan? Nah Tuan, selama keadilan itu dilihat dari sudut yang berbeda-beda, maka keadilan itu sendiri tidak akan dapat serupa bentuknya. Karena itu maka yang paling baik adalah apa yang dikatakan pemimpin Tuan. Menjemukan. Pertentangan yang berlarut-larut adalah menjemukan sekali. Pertentangan itu tidak akan dapat memberikan apa-apa kepada kami. Kepada orang-orang kecil. Bahkan hanya akan menguras lumbung-lumbung kami. Beras-beras kami dan hidup kami akan menjadi semakin kering. Tetapi kalau Tuan tidak saling bertentangan menimbang dendam di hati, maka kami akan dapat bekerja dengan baik, dengan tenang, dengan tentram. Dan tuan-tuan yang bijaksana akan dapat menuntun kami, tidak dalam olah senjata, tidak dalam bermain pedang dan tombak, tetapi dalam olah tatanan dan kebutuhan kami sehari-hari. Macan Kepatihan terdiam pula sesaat. Kata-kata itu benar-benar menyentuh sudut hatinya. Tetapi tiba-tiba terdengar orang yang berdiri di sampingnya, Sana Keling, tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Heh Pak Tua. Dari mana kau dengar uraian yang melingkar-lingkar itu?" Kitanu Metir memandang orang yang berdiri di samping Macan Kepatihan itu. Kemudian jawabnya, "Sebagian aku dengar dari pemimpin-pemimpin Tuan sendiri. Dari orang yang bernama Widura dan yang lain bernama Untara." Sekali lagi Macan Kepatihan mengerutkan keningnya. Kalau Widura dan Untara berpendirian demikian, maka apakah sebenarnya yang telah mendorong mereka, orang-orang Pajang dan orang-orang Jipang saling berbunuhan? Namun kembali Sana Keling berkata, "Mungkin pemimpin-pemimpin kami sedang berputus asa karena mereka tidak segera berhasil menguasai keadaan di sini, begitu." Suandaru dan Agung Sedayu menjadi benar-benar muak mendengar percakapan itu. Mereka menjadi heran, kenapa Kitanu Metir masih juga telaten berbicara dengan Macan Kepatihan. Apalagi orang yang berdiri di sampingnya itu. Yang paling sukar untuk mengendalikan dirinya adalah Suandaru. Hampir-hampir ia berteriak memaki-maki. Untunglah bahwa Agung Sedayu yang agaknya lebih tenang menggamitnya. Agung Sedayu yang sejak masa anak-anaknya lalu menghindari bentrokan-bentrokan, ternyata berpengaruh juga sampai saat ini. Meskipun alasannya telah berbeda. Dahulu Agung Sedayu menghindari setiap bentrokan dengan siapapun juga karena ia takut mengalami. Tetapi sekarang, ia menghindari bentrokan karena pertimbangan lain. Kali ini gurunya tidak mengizinkannya. Kebiasaannya untuk menghindari setiap pertentangan pada masa kecilnya ternyata membantu memperkuat hatinya, menambah kesabarannya. Karena ini, apalagi di samping gurunya, ia sama sekali tidak takut bertempur dengan beberapa orang yang berada di atas tebing. Namun gurunya mengisyaratkan kepadanya untuk tetap tenang dan menghindari bentrokan. Meskipun Agung Sedayu tidak tahu benar alasan gurunya, namun ia mematuhinya. Kitanu Metir yang mendengar kata-kata orang yang berdiri di samping Macan Kepatihan menjadi seakan-akan terkejut. Kemudian sambil mengangkat kepalanya ia bertanya, "Apakah pemimpin-pemimpin kalian benar-benar berputus asa?" "Tentu," sahut Sana Keling, "kalau tidak, maka ia pasti tidak akan mengigau seperti itu. Perang adalah kewajiban seorang prajurit. Jadi apabila ada seorang prajurit yang tidak mau berperang, maka ia adalah seorang prajurit yang tak bernilai. Oh, jadi apabila keadaan Pajang dan Jipang telah menjadi baik kembali, maka apakah Adipati Pajang akan memecat semua prajuritnya?" "Ah, orang tua yang bodoh. Tentu tidak. Negara yang tidak mempunyai prajurit maka negara itu akan tidak berarti. Setiap saat lawan mereka akan dengan senang hati merampok segala miliknya. Oh, jadi apabila peperangan yang satu sudah selesai, maka setiap negara perlu membuat persoalan dengan negara lain. Heh, kenapa? Prajurit dan perang adalah satu, menurut tuan yang di samping itu." Macan Kepatihan tertawa. Sana Keling akhirnya tertawa juga. Alangkah bodohnya pertanyaan itu, gumam Sana Keling. Tetapi Macan Kepatihan menggelengkan kepalanya. Gumamnya, "Tidak. Pertanyaan itu bukan pertanyaan yang bodoh. Ia telah mengambil kesimpulan yang tepat dari kata-katamu sendiri." "Tetapi maksudku bukan begitu Kakang. Maksudku, setiap prajurit harus bersedia berperang, tidak boleh jemu." "Jelaskan kepada orang tua itu, jangan kepadaku," potong Macan Kepatihan. Oh, Sana Keling mengerutkan keningnya. Dipandangnya orang tua yang duduk di atas batu di bawah. Kakinya berjuntai terendam di dalam arus sungai yang tidak sedemikian keras.
Tiba-tiba wajah Sanakeling menjadi tegang. Dan dengan bersungguh-sungguh ia berkata, marilah kita tinggalkan orang tua gila itu. Sanakeling tidak menunggu jawaban Macan Kepatihan. Segera ia memutar tubuhnya dan berjalan menjauhi tebing sungai itu bersama beberapa orang yang lain. Namun ketika Macan Kepatihan akan beranjak pergi, maka Kitanumetir itu memanggilnya, "Tuan," katanya, "tunggulah sebentar." Macan Kepatihan berhenti. Ditatapnya wajah Kitanumetir yang kedinginan. Katanya, "Ada apa kakek?" "Tuan, apakah nanti Tuan akan datang ke padukuhan kami?" "Tentu." Prajurit Pajang tidak dapat menunggu lebih dari saat yang telah ditentukannya sendiri. Orang yang mencoba menghambat perintahnya, maka ia akan dibinasakan. "Tuan," berkata Kitanumetir, "berapa tahun peperangan ini akan berakhir?" "Kenapa?" "Aku ingin menghitung umurku dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, Tuan. Kalau peperangan ini masih akan berlangsung lama maka aku akan melihat padukuhanku benar-benar menjadi kering, dan anak cucuku pasti akan mati kelaparan. Sebab beras-beras kami akan selalu mengalir keluar padukuhan kami. Sekali harus kami serahkan kepada Tuan. Kepada Laskar Pajang. Sekali yang lain kepada Laskar Jipang. Kenapa kau beri juga beras kepada orang-orang Jipang? Mereka datang dengan senjata di tangan Tuan. Apakah yang dapat kami lakukan? Baik orang Pajang maupun orang Jipang. Dan sebenarnya lah pemimpin-pemimpin Tuan menjadi jemu berperang. Apakah Tuan tidak? Seorang prajurit Pajang pernah berkata kepadaku, bahwa ketika ia berangkat ke medan perang, anaknya baru berumur 3 hari. Anak yang lahir dari istrinya tercinta, setelah mereka hampir 10 tahun kawin. Prajurit itu berkata, kalau aku pulang nanti, anakku pasti sudah besar. Tetapi ia pasti takut melihat wajahku yang setiap hari menjadi semakin buas karena bau darah. Tuan, benarkah demikian? Apakah prajurit yang selalu berada di peperangan menjadi buas? Maksudku keras. Tohpati melangkah kembali ke tebing sungai itu. Ia tertarik mendengar kata-kata Kitanumetir. Pertanyaan yang didengarnya itu benar-benar telah menyentuh hatinya. Dan tanpa setahunya ia menganggukkan kepalanya, ya. Mungkin prajurit itu benar. Setiap hari seorang prajurit dihadapkan pada saat-saat yang tegang dan melihat kekerasan. Apakah Tuan tidak berpendapat bahwa ketegangan dan kekerasan itu sebaiknya berakhir? Tohpati tiba-tiba mengerutkan keningnya. Dan dengan serta-merta ia melangkah surut. Ia tidak mau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan orang tua itu lebih banyak lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang mengetuk dinding hatinya. Dinding hati seorang manusia yang kebetulan menjadi seorang prajurit. Seorang manusia yang kebetulan memiliki senjata di tangannya dan sedang memperjuangkan kehendak dan cita-cita dengan senjata itu. Bahkan mencoba memaksakan kehendak itu kepada orang lain dengan tajam senjatanya, baik atau tidak baik menurut penilaian orang lain. Tohpati kini tidak mau mendengarkan lagi Kitanumetir memanggilnya. Cepat ia berputar dan melangkah pergi meninggalkan orang tua yang duduk berjuntai di atas batu. Beberapa langkah daripadanya berdiri Sanakeling bertolak pinggang. Di sampingnya 2 orang kawannya sedang mengais-ngais tanah dengan ujung pedangnya. Kenapa orang tua gila itu masih saja dilayani, gumam Sanakeling. Macan Kepatihan tidak menjawab. Ia berpaling sejenak, namun ia berjalan terus sambil menundukkan wajahnya. Sanakeling pun kemudian berjalan pula di belakangnya bersama kedua orang yang berdiri di sampingnya. Di kejauhan 3 orang berjalan mendekati mereka dan berjalan dalam rombongan itu pula. Dan mereka masih mendapat kawan seorang lagi. Seorang anak muda yang bermata tajam, setajam mata burung alap-alap. Mereka adalah orang-orang yang harus mengawasi keadaan selama Tohpati berhenti di tepi sungai. Untunglah bahwa alap-alap Jalatunda tidak turut menjenguk ke dalam sungai itu. Apabila demikian, maka ia pasti tidak akan melupakan Agung Sedayu. Sepeninggal Macan Kepatihan, Suandaru tidak sabar lagi, sehingga dengan serta-merta ia bertanya, "Kiai, Tohpati itu ternyata telah datang ke hadapan Kiai. Kenapa orang itu tidak saja Kiai tangkap? Tidakkah dengan demikian maka pertempuran yang Kiai katakan menjemukan itu akan segera berakhir?" "Tidak mungkin, Ger. Apakah kita bertiga akan mampu menangkapnya?" "Kenapa tidak? Bukankah mereka hanya berempat atau 5 orang? Kiai sendiri pasti akan mampu melakukannya." "Mungkin aku mampu mengalahkan 5 orang itu. Tetapi bagaimana dengan kalian? Lihatlah, apakah mereka benar-benar hanya berlima?"
Bukankah aku masih dapat menghitung demikian baik, sahut Suandaru dengan nada tinggi. Belum tentu. Coba, tengoklah sekarang. Suandaru menjadi ingin membuktikan kebenaran kata-kata Kitanometir. Karena itu segera ia meloncat berlari ke tebing. Dengan tergesa-gesa ia mendaki tebing, dan dengan hati-hati ia mencoba mengintip macan kepatihan yang sudah berjalan agak jauh. Ketika dilihatnya rombongan itu, Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Kitanometir benar. Mereka tidak hanya berlima atau berenam. Tetapi sekarang rombongan itu menjadi tidak kurang dari 10 orang. Bahkan di sudut-sudut desa di kejauhan masih mungkin pula berdiri orang-orangnya yang sedang mengawasi keadaan di sekitarnya. Perlahan-lahan Suandaru meluncur turun. Dengan mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, "Ya, Kiai benar. Mereka sudah bersepuluh sekarang. Mungkin masih akan tambah lagi. Nah, karena itu, maka sebaiknya kalian tidak tergesa-gesa menentukan sikap apabila kalian menghadapi sesuatu. Cobalah membuat perhitungan-perhitungan yang cermat, baru kalian menentukan sikap. Tetapi itu tidak berarti bahwa kalian harus membuang-buang waktu untuk itu. Kalian perlu berpikir cepat dan tepat." Agung Sedayu dan Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya mereka. Tetapi dalam pada itu Agung Sedayu bertanya pula, "Tetapi Kiai, bukankah yang mereka katakan itu bohong belaka? Apakah benar bahwa orang-orang Pajang dan Sangkal Putung selalu berbuat sedemikian kasarnya terhadap penduduk?" "Tentu tidak, Nger. Tetapi orang-orang itu mengatakannya. Mereka berpura-pura menjadi orang Pajang. Dan berbuat hal-hal yang jelek atas penduduk." Kitanometir tersenyum. "Namun dengan demikian bukankah kita dapat mengetahuinya, salah sebuah cara yang mereka tempuh? Mereka ternyata tidak saja berperang dengan pedang dan tombak, namun mereka mempergunakan cara-cara yang licik untuk mengurangi kekuatan prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung dengan memisahkan mereka dari penduduk di sekitarnya. Dan pengetahuan kita atas cara itu adalah sangat penting. Angger Untara dan Angger Widura harus segera mengetahuinya pula." Kembali Agung Sedayu dan Suandaru mengangguk-anggungkan kepala mereka. Dan sekali lagi mereka menyadari kekurangan mereka. Ternyata orang tua itu telah berbuat menurut pertimbangan yang semasak-masaknya. Dalam pada itu maka Kitanometir itu berkata pula, "Nah Ger, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang kurang baik, maka marilah kita meninggalkan tempat ini segera. Aku tidak dapat memastikan apakah mereka akan kembali atau tidak. Namun apabila mereka kemudian berbicara di antara mereka, dan diketemukannya persoalan-persoalan yang mereka anggap kurang wajar, maka mereka pasti akan segera kembali. Karena itu, maka marilah kita segera menyingkir." Suandaru dan Agung Sedayu mengangguk dan hampir bersamaan mereka menjawab, "Marilah Kiai." Kitanometir itu pun kemudian berdiri. Dan segera kembali ia meloncat dari satu batu ke batu yang lain. Namun kali ini ia berkata, "Kalian tidak perlu menginjak batu bekas kakiku. Pilihlah sendiri batu-batu mana yang mungkin kalian loncati. Namun kalian dapat melihat, bagaimana caraku meloncat. Cara ini pun nanti akan sangat berguna bagi kalian dalam langkah-langkah unsur-unsur gerak yang akan kalian pelajari." Suandaru menarik nafas panjang. Ia tidak perlu lagi jatuh terguling ke dalam air. Kini ia dapat memilih batu-batu yang tidak sesulit langkah Kitanometir. Namun meskipun demikian sekali-sekali ia masih juga harus terjun ke dalam air, meskipun tidak terpelanting jatuh. Ternyata Agung Sedayu lebih lincah dari Suandaru. Kecakapannya dan bekalnya masih agak lebih banyak dari saudara seperguruannya yang gemuk bulat itu. Bahkan dalam olah senjata pun Agung Sedayu terpaut cukup jauh dari Suandaru. Dan inilah kesulitan Kitanometir. Namun ia adalah orang yang berpengalaman, sehingga kesulitan itu pun pasti akan dapat diatasinya. Ketika mereka mendekati padukuhan Sangkal Putung, dan ketika mereka sudah sampai di sekitar tanah persawahan yang sedang digarap, maka mereka pun segera berhenti. Mereka kemudian berjalan sebagaimana biasa menyelusur tepian memasuki padukuhan Sangkal Putung. Tetapi ketika seseorang melihat mereka, maka tiba-tiba orang itu tertawa terkekeh-kekeh. Mereka segera mengenal Suandaru dan Agung Sedayu. Tetapi bahwa mereka basah kuyup adalah sangat menggelikan. "Anak Mas Suandaru, kenapa kau menjadi basah kuyup?" Suandaru tersenyum lucu sekali. Dengan singkat ia menjawab, "Mandi." "Apakah kalian mandi dengan seluruh pakaian kalian? Dengan ikat kepala kain dan kamus timang segala?" "Ya." "Tanpa membuka baju dan kain panjang?"
Aku terjatuh, tahu, potong Suandaru. Bertiga. Ya, bertiga. Kami berjatuhan ke dalam sungai. Orang itu tertawa berkepanjangan. Namun Suandaru tidak memperdulikannya lagi. Mereka bersama berjalan tergesa-gesa lewat pinggir kali, kemudian menyusuri parit sidatan yang akan sampai di belakang rumah Suandaru Geni. Ketika mereka naik pinggiran susukan itu, maka Suandaru itu pun mengumpat-umpat. Regol belakang ternyata ditutup rapat-rapat. Dengan jengkelnya Suandaru memukul-mukul pintu regol itu. Namun tidak seorang pun yang mendengarnya. Gila orang-orang sangkal putung, desahnya. Marilah kita lewat jalan samping, ajak Agung Sedayu. Tidak mau, jawab Suandaru, pakaian kita basah kuyup. Mereka, seisi halaman pasti akan mentertawakan kita. Lalu bagaimana? Suandaru berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba ia berjalan mendekati sebatang pohon randu di luar regol halamannya. Lewat pohon itu ia memanjat ke atas. Kemudian dengan susah payah ia mencoba menggapai dinding halaman. Namun ternyata ia tidak berhasil. Bagaimana? Bertanya Agung Sedayu. Suandaru menggeleng, sulit, desahnya. Turunlah, biar aku mencobanya, berkata Agung Sedayu. Sejak kecil aku sudah pandai memanjat. Kali ini aku tidak dapat meloncati jarak ini. Apakah kau pikir kau lebih pandai daripadaku? Aku hanya akan mencoba, jawab Agung Sedayu. Suandaru itu pun kemudian meloncat turun. Kini Agung Sedayulah yang mencobanya. Namun ia pun tidak juga berhasil. Kitanu Metir yang melihat mereka berdua sibuk dengan pohon randu itu tersenyum. Kemudian katanya, turunlah Nger. Biarlah aku mencoba pula. Agung Sedayu pun turun pula dari pohon itu. Namun mereka berdua, Agung Sedayu dan Suandaru menjadi heran pula di dalam hatinya, apakah Kitanu Metir juga cekatan memanjat, namun ternyata orang tua itu pun masih sangat lincahnya. Dengan cepat ia melonjak naik, seperti seekor tupai. Jauh lebih cepat dari Suandaru dan Agung Sedayu. Tetapi Kitanu Metir itu tidak berhenti ketika ia telah mencapai ketinggian yang sejajar dengan dinding halaman. Ia masih naik lagi beberapa depa. Kemudian dengan lincahnya orang tua itu berjejak pada batang randu itu dan melenting hinggap di atas dinding halaman yang cukup tinggi itu. Sekali lagi Suandaru harus melihat bahwa kelincahan orang tua itu benar-benar mengagumkan. Bahwa tidak saja kekuatan tubuhlah yang menentukan segala-galanya. Namun kecekatan dan kelincahan akan banyak dapat membantu dalam segala persoalan jasmaniah. Kitanu Metir itu pun kemudian meloncat dan menghilang di belakang dinding. Sedang sesaat kemudian regol dinding itu pun terbuka, masuklah, berkata orang tua itu. Suandaru dan Agung Sedayu segera melangkah masuk. Meskipun mereka tidak berkata apapun, namun di dalam kepala Suandaru semakin tajamlah pengakuannya atas seorang yang menamakan diri Kitanu Metir itu. Bahwa apa yang telah diperlihatkan kepadanya barulah sebagian kecil dari segenap ilmunya. Dan karena itulah maka ia menjadi semakin mantap berguru kepadanya. Jauh dari padukuhan sangkal putung, Tohpati berjalan sambil menundukkan wajahnya. Rombongannya semakin lama menjadi semakin banyak, sehingga akhirnya sampai pada 20 orang. Tidak banyak di antara mereka yang bercakap-cakap. Sekali dua kali terdengar ada yang berbisik-bisik di antara mereka. Namun kemudian kembali mereka berdiam diri. Dalam perjalanan itu, hati Tohpati selalu diganggu saja oleh pertanyaan-pertanyaan yang didengarnya dari Kitanu Metir. Ya, gumamnya di dalam hati, berapa tahun pertempuran ini akan berakhir? Tohpati itu pun kemudian berpaling. Dilihatnya beberapa wajah anak buahnya yang kosong. Kosong seperti otak mereka yang kosong pula. Apakah kepentingan mereka bertempur? Desis Tohpati di dalam hatinya. Apakah mereka tahu juga bahwa kami sedang melepaskan dendam kami atas gugurnya Adipati Jipang? Tohpati itu pun terkejut sendiri mendengar kata-kata hatinya, dendam. Ya. Ternyata mereka kini tinggal mencoba untuk melepaskan dendam semata-mata. Seperti kata-kata orang tua di tengah-tengah sungai itu. Sebab mereka sudah pasti tidak akan dapat mencapai apa yang sejak semula mereka perjuangkan mati-matian. Kembalinya tahta pada garis keturunan Sekar Sedalepen yang terbunuh sebelum sempat duduk di atas singgasana. Macan kepatihan itu berdesah di dalam hatinya. Apakah sudah sewajarnya kalau ia membawa orang-orang yang tidak tahu menahu itu ke dalam suatu peperangan yang tak akan kunjung habis?
Sedang ia tahu pasti bahwa akhir dari perjuangan ini bukanlah suatu yang dapat dibangga-banggakan. Bagi dirinya sendiri, sudah pasti tidak ada jalan kembali. Namun bagi orang-orangnya yang tidak banyak mengetahui tentang Arya Penangsang dan tuntutan-tuntutannya, tiba-tiba macan kepatihan itu mengumpat, "Setan. Orang tua itu bukan orang yang tolol." Sana Keling terkejut. Selangkah ia menyusul maju dan bertanya, "Kenapa?" Macan kepatihan menggeram dengan marahnya. Langkahnya tiba-tiba terhenti dan dengan kepala tengadah ia mengulangi kata-katanya, "Orang tua di tengah sungai itu benar-benar bukan orang bodoh." Sana Keling mengangkat alisnya. Kata-kata Tohpati itu mengherankannya. Apakah yang sebenarnya menarik pada orang tua itu? Tohpati telah memberi kesan kepada orang tua itu seolah-olah orang Pajanglah yang selalu datang ke padesannya dan merampas beras. Bukankah itu sudah memberikan suatu keuntungan? Kalau orang tua itu menyebarluaskan kata-kata Tohpati, maka mereka, penduduk benda pasti akan membenci Laskar Pajang dan setidak-tidaknya akan mengurangi bantuan mereka kepada orang-orang Pajang. Sehingga orang-orang benda tidak lagi akan memberikan banyak keterangan tentang gerakan-gerakan Tohpati yang dapat mereka lihat dan mereka ketahui. Tetapi Sana Keling itu menjadi semakin terkejut ketika Tohpati berkata, "Ternyata kitalah yang bodoh. Bukan orang tua itu." "Siapakah orang tua itu menurut dugaanmu?" bertanya Sana Keling. Macan kepatihan menggeleng, "Aku tidak tahu. Tetapi orang itu memberikan suatu kesan yang aneh di dalam hatiku. Ia bukan tidak sengaja mengajukan berbagai pertanyaan dan pasti bukanlah kebetulan kalau mereka berada di tempat itu di siang hari begini." Sana Keling tidak bertanya lagi. Namun ia benar-benar heran ketika ia melihat mata Tohpati kemudian menjadi suram. "Apakah kita akan kembali lagi ke sungai itu untuk meyakinkan diri?" Tohpati menggeleng, "Tidak ada gunanya. Mereka pasti telah pergi. Mereka pasti bukan orang-orang benda. Dan anak-anak muda itu pasti bukan cucunya. Aku terpengaruh melihat mereka basah kuyup, sehingga aku kehilangan kewaspadaan dalam mengamati mereka. Sekarang aku baru membayangkan kembali kedua anak muda itu." Matanya bersinar tajam. Mulutnya terkatup rapat. Namun mereka duduk dengan suatu kepastian di dalam hati mereka. Mereka duduk terlalu tenang dan mereka sama sekali tidak keheranan melihat kita. Yang bertubuh kecil agaknya seorang anak muda yang tenang dan menyimpan sesuatu di dalam tubuhnya, sedang yang gemuk rasa-rasanya aku pernah melihatnya. Di mana? Macan kepatihan berpikir sejenak. Dicobanya untuk mengingat-ingat kapan ia melihat anak muda itu. Tetapi anak muda itu basah kuyup seluruh pakaiannya, sehingga memberikan kesan, seakan-akan anak itu benar-benar seorang anak padesan yang bodoh. Namun setelah Tohpati dengan segenap daya ingatnya mencoba mengenalnya, maka tiba-tiba macan kepatihan itu berteriak, "Gila! Kita tidak saja bodoh, tetapi kita sudah benar-benar gila, Sana Keling. Apakah kau tidak mempunyai mata lagi, heh?" Sana Keling menjadi bertambah heran, "Apa yang telah kau lihat?" "Anak itu. Anak yang gemuk itu. Bukankah anak itu pernah turut dalam lomba memanah di lapangan dekat Banjar Desa Sangkal Putung? Bukankah anak itu yang menjadi pemenang di antara anak-anak muda Sangkal Putung?" Sana Keling mengerutkan keningnya sambil menggigit bibirnya. Akhirnya ia pun tersentak sambil berkata, "Ya, ya. Aku melihat pula waktu itu. Aku memang melihat anak yang gemuk seperti anak muda yang basah kuyup seperti tikus sawah itu tadi." Tohpati menggeram, namun kemudian ia berkata, biarlah mereka kembali dengan suatu pengertian, bahwa Tohpati tidak saja mampu bertempur dengan senjata. Tetapi Tohpati juga berbuat hal-hal yang lain, yang dapat mempersempit gerakan orang Pajang. Tetapi mereka kini mengetahui cara itu. Anak itu pasti akan menyampaikannya kepada Widura atau Untara yang sekarang sudah berada di Sangkal Putung pula. Ya. Tetapi Untara akan melihat pula bahwa luka-luka Tohpati yang ditimbulkannya kini telah sembuh benar-benar. Tohpati telah menjadi segar kembali. Dan sebentar lagi Tohpati akan mampu menggulung Sangkal Putung. Sana Keling mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Marilah kita kembali. Kita lihat, apakah mereka masih berada di tempat itu." Tohpati menggeleng, katanya, "Mereka bukan orang-orang bodoh seperti kita. Mereka pasti tahu siapa kita. Karena itu mereka pasti sudah pergi." Sana Keling tidak menjawab. Dilihatnya betapa Tohpati menjadi sangat kecewa karenanya.
Tetapi Sanakeling tidak melihat bahwa hati macan kepatihan yang tak pernah dapat digoncangkan itu kini sedang ragu-ragu. Diragukannya kata-katanya sendiri, apakah ia benar-benar mampu menggulung sangkal putung. Dan kembali beberapa pertanyaan telah menggoncangkannya pula. Pertanyaan yang menggores dinding hatinya, apakah sebenarnya yang akan aku dapatkan dengan menduduki sangkal putung? Makan. Itu saja. Pertanyaan itu tak pernah mengganggunya sebelum ia bertemu dengan orang tua di tengah-tengah sungai itu. Pertanyaan itu bahkan tidak pernah ada. Namun kini pertanyaan itu sangat mengganggu ketenangannya. Bahkan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain bermunculan pula di dalam benaknya. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyulitkannya. Apakah ia untuk seterusnya akan dapat menduduki sangkal putung apabila berhasil direbutnya? Tidak, pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Widura dan Untara akan mengerahkan pasukan yang kuat untuk merebut sangkal putung. Merampas kembali kademangan itu. Meskipun aku telah mendapatkan beberapa pikul padi dan kekayaan-kekayaan yang lain tetapi beberapa bulan kemudian, maka kami akan kelaparan lagi. Dan pasukan Untara akan diperkuat pula. Sedang apabila kami tetap bertahan di kademangan itu, apakah yang akan kami lakukan kemudian? Menjadi adipati? Mewarisi cita-cita Arya Penangsang? Menjemukan, desisnya tiba-tiba. Sanakeling terkejut mendengar kata-kata itu sehingga dengan serta-merta ia bertanya, apa yang menjemukan? Tetapi macan kepatihan sendiri bukan main terkejutnya mendengar kata-kata itu. Kata-katanya sendiri. Sehingga karena itu maka macan kepatihan itu menjadi gelisah. Apalagi ketika Sanakeling mendesaknya, apakah yang menjemukan heh? Tohpati menjawab sekenanya, Widura dan Untara. Mereka benar-benar menjemukan. Karena itu mereka harus segera dilenyapkan. Ayo, kita kembali. Malam ini sangkal putung kita bakar sampai habis. Persetan dengan segala lumbung-lumbungnya dan persetan dengan segala macam isinya. Sanakeling mengerutkan keningnya. Dilihatnya wajah macan kepatihan menjadi merah membara. Namun demikian ia menjawab, bagaimana mungkin? Sebagian orang-orang kita tidak ada di tempat. Mereka sedang mencoba mengambil perbekalan ke utara. Aku tidak peduli. Masih harus dipertimbangkan, sahut Sanakeling. Aku tidak mau membunuh diri. Terserah kepadamu. Aku akan pergi malam ini. Jangan kehilangan perhitungan. Tohpati tersadar dari kebingungannya. Ketika dilihatnya Sanakeling penuh kebimbangan, maka berkatalah macan kepatihan itu kemudian, kau tidak sependapat? Berbahaya sekali. Kapan orang-orang yang pergi itu akan datang kembali? 3-4 hari. Mereka akan membawa sisa-sisa laskar kita yang bertebaran di sisi utara Pajang. Kekuatan itu akan dipusatkan di sini. Bukankah begitu kehendakmu? Nanti apabila kau telah berhasil di sini, maka kau akan membawa seluruh barisan ke utara dan melepaskan beberapa kepentingan di selatan. Kalau keadaan di utara menjadi lebih baik, kau akan bertempur dan memulai perjuangan seterusnya dengan landasan daerah utara. Bukankah begitu? Tohpati mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan bimbangnya ia berkata, ya. Aku pernah berkata demikian. Nah, karena itu, apakah kau akan menunggu orang-orang yang pergi itu? Ya, aku akan menunggu dalam waktu yang pendek. Setelah itu, aku tidak akan dapat menunda lagi. Sejak kini seluruh pasukan harus disiapkan. Bagus. Kita harus menebus kekalahan yang pernah terjadi, bukan untuk mengulangi kesalahan itu. Ya, kau benar. Mari kita kembali. Tohpati tidak menunggu jawaban Sanakeling. Dengan tergesa-gesa ia melangkah kembali ke sarangnya. Sanakeling berjalan di belakangnya bersama-sama dengan alap-alap Jalatunda. Dengan berbisik-bisik alap-alap muda itu bertanya, kenapa dengan macan kepatihan itu? Sanakeling menggeleng. Entahlah. Mungkin orang tua di tengah-tengah kali yang dijumpainya tadi membiusnya. Ia tampak bingung dan hampir-hampir kehilangan keseimbangan. Tetapi bukankah ia masih mendengarkan nasihat Kakang? Untunglah demikian. Kalau tidak, maka ia akan membunuh dirinya. Alap-alap Jalatunda tidak menjawab. Ia berjalan saja di samping Sanakeling. Di dalam hatinya ia bergumam, untunglah, Tohpati mendengarkan nasihatnya. Kalau tidak, maka laskarnya akan menjadi semakin tercerai-berai. Tetapi orang-orang itu ternyata tidak tahu kalau Untara terluka.
Sehingga dengan demikian maka mereka tidak mempergunakan kesempatan itu untuk menghancurkan Sangkal Putung meskipun Widura masih ada. Seandainya Tohpati tahu, maka ia akan mempergunakan saat itu sebaik. Dan bahkan Sanakeling dan alap-alap Jalatunda pasti akan menyetujuinya. Mereka pasti tidak akan memperhitungkan hadirnya seorang dukun tua yang pasti akan menggemparkan mereka, seandainya ia mau berbuat sesuatu di dalam pertempuran yang terjadi. Karena itulah maka kini Macan Kepatihan benar-benar telah kehilangan pengertian dan gambaran tentang kekuatan yang sebenarnya ada di Sangkal Putung. Anak-anak muda yang semakin hari tekadnya semakin menyala dan berlatih dengan tak mengenal lelah. Orang-orang tua pun tidak juga mau ketinggalan. Meskipun Sidanti meninggalkan Sangkal Putung, namun Agung Sedayu telah siap menggantikannya dalam setiap persoalan. Anak muda itu ternyata tidak kalah dari Sidanti dalam segenap hal. Apabila ia telah memiliki pengalaman seperti Sidanti, maka Agung Sedayu benar-benar tidak akan mengecewakan. Demikianlah ketika Macan Kepatihan menyiapkan kembali sebuah serbuan yang akan dilancarkan atas Sangkal Putung, maka Sangkal Putung pun sedang giat menempa dirinya. Sementara itu Swandaru dan Agung Sedayu telah dengan tekun menuruti nasihat-nasihat Ki Tanumetir. Mereka kini tidak lagi berlatih di sungai, tetapi mempergunakan ruang-ruang tertutup di belakang Kademangan, atau di tempat lain yang telah disediakan oleh Ki Demang Sangkal Putung. Apabila malam datang, maka pergilah mereka berjalan-jalan bersama dengan Widura dan kadang-kadang Untara ke Gunung Gook. Di tempat itulah Swandaru dan Agung Sedayu bekerja keras untuk membentuk dirinya. Namun sebagian perhatian Ki Tanumetir dititiberatkan pada Swandaru. Anak yang gemuk itu harus mencapai tingkatan yang tidak begitu jauh dari Agung Sedayu. Barulah mereka dapat bersama-sama menerima pimpinan dan bimbingan yang serupa. Semakin hati luka Untara pun menjadi semakin ringan. Bahkan kini luka itu telah tidak mengganggunya lagi. Karena obat-obat ramuan yang dibuat oleh Ki Tanumetir dan diminumnya setiap hari, maka kesehatannya pun telah benar-benar pulih. Kekuatan tenaganya, ketangkasannya, sehingga Untara telah benar-benar siap untuk melakukan tugasnya kembali. Di hari-hari terakhir, Untara telah mendengar pula dari orang-orangnya bahwa kegiatan Tohpati telah ditingkatkan. Tohpati telah melakukan kegiatan yang melampaui kebiasaan. Tetapi setelah lewat 3 hari dari peristiwa di pinggir kali itu, Tohpati ternyata belum melakukan sergapannya. Namun dengan demikian, berarti kepada Tohpati telah menjadi dingin kembali, dan persiapannya akan menjadi lebih masak. Sebenarnya lah Tohpati kemudian menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi berbuat tergesa-gesa. Bahkan 2 kali ia telah menunda rencananya untuk menyerang Sangkal Putung. Sanakeling, alap-alap Jalatunda, dan orang-orangnya semula menganggap bahwa Macan Kepatihan merasa persiapannya masih belum cukup masak. Namun setelah Macan Kepatihan menunda rencananya sampai 2 kali, maka mereka terpaksa menduga-duga. Apakah yang sebenarnya telah terjadi pada pemimpin Laskar Jipang yang gigih itu? Tetapi tak seorang pun yang tahu, apakah yang telah bergolak di dalam dada Tohpati. Seorang senapati yang tidak pernah ragu-ragu dalam mengambil setiap keputusan. Seorang pemimpin yang mempunyai perbawa yang kuat, dan seorang pemimpin yang berjiwa kepemimpinan. Tetapi pada saat-saat terakhir, Tohpati tampaknya selalu ragu-ragu atas segala keputusannya. Bahkan kadang-kadang tampak ia menjadi bingung tak bernafsu. Keadaan itu benar-benar mencemaskan beberapa orang pembantunya, terutama Sanakeling dan alap-alap Jalatunda. Namun sampai sedemikian jauh, belum ada di antara mereka yang berani menanyakannya. Meskipun Laskar Jipang kemudian telah siap melakukan segala macam perintahnya, meskipun seluruh sisa-sisa pasukan Sanakeling, alap-alap Jalatunda dan sisa-sisa Laskar Pelasa Ireng beserta Laskar yang tercerai-berai telah berkumpul di hutan-hutan di sebelah barat Sangkal Putung, namun Tohpati tidak segera mulai dengan serangannya. Bahkan tampaklah ia menjadi murung dan ragu-ragu. Namun dalam saat-saat terakhir, Macan Kepatihan itu selalu berjalan berkeliling, dari seorang laskarnya ke orang berikutnya. Mereka bercakap-cakap dan berbincang dalam berbagai persoalan. Mereka berbicara tentang hal-hal yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan kelaskarannya. Beberapa orang anggota laskarnya menjadi heran dan terkejut. Pemimpinnya yang ditakuti dan disegani itu tiba-tiba telah datang kepadanya, menepuk pundaknya sambil bertanya dalam banyak persoalan. Seorang yang bertubuh tinggi kurus dan berkumis jarang-jarang hampir tak dapat menjawab ketika tiba-tiba saja Tohpati telah berdiri di sampingnya sambil bertanya, "Hei, apa kerjamu?" Orang itu memandang pemimpinnya seperti baru sekali dilihatnya, sehingga Tohpati itu mengulangi, "Apa kerjamu?"
Terbata-bata orang itu menjawab, "Duduk Tuan, aku hanya duduk saja." Tohpati tersenyum. Dipandanginya wajah yang kurus pucat itu. Tiba-tiba ia bertanya pula, "Berapa umurmu?" 18 tahun, Tuan." "Hei." Tohpatilah yang kemudian terkejut. Anak itu berumur 18 tahun. Namun wajahnya tampak jauh lebih tua dari umurnya itu. Sehingga hampir tidak percaya ia mengulangi pertanyaannya, "Umurmu berapa?" Laskar yang kurus itu benar-benar menjadi heran. Namun ia menjawab, 18 tahun tua. Benar-benar 18 tahun. Tohpati mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan wajah yang suram ia berkata, "Kau masih sangat muda. Apakah kau masih mempunyai ayah dan ibu?" Anak itu menggeleng. Tiba-tiba wajah anak itu pun menjadi suram pula sesuram wajah pemimpinnya. Dengan suara parau ia menjawab, "Ayah telah mati terbunuh beberapa bulan yang lampau." "Kenapa?" bertanya Tohpati, "Siapakah yang membunuhnya?" "Ayah terbunuh ketika Laskar Pajang memasuki padukuhanku. Ayah mencoba ikut bertahan. Namun ujung tombak orang Pajang telah menyobek dadanya." "Oh," Tohpati mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan nada yang rendah ia bertanya, "Sekarang apakah kau ingin menuntut kematian ayahmu itu?" "Tentu Tuan. Aku harus membalas dendam yang membara di hati. Aku telah bersumpah bahwa aku harus dapat menebus kematian ayahku dengan 2 atau 3 orang Pajang. Aku tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi antara Jipang dan Pajang, Api di Bukit Menoreh serial Api di Bukit Menoreh buku 08. Tohpati menarik nafas dalam-dalam. Ternyata anak ini bertempur sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan cita-cita Arya Penangsang yang dianggapnya sedang berusaha menuntut keadilan. Anak itu sama sekali tidak tahu, apakah yang dikehendaki oleh Adipati Jipang itu. Tidak tahu menahu tentang Sekar Sedalepen. Tidak tahu menahu tentang Sunan Prawata, Ratu Kalinyamat yang bertapa hanya berkain rambutnya sendiri, karena suaminya terbunuh oleh Arya Penangsang. Tidak tahu bahwa Adipati Pajang kemudian telah berhasil membinasakan Arya Penangsang dengan tangan putra angkatnya Mas Ngabehi Loring Pasar. Tidak. Anak itu tidak tahu apa-apa. Ia hanya mendendam karena ayahnya terbunuh. Mungkin ayahnya sedang berjuang untuk satu cita-cita. Tetapi anak ini tidak. Anak ini hanya ingin melepaskan dendam di hatinya. Tetapi ia melihat semangat yang menyala dari mata anak itu. Mata yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya yang kurus. Tiba-tiba terluncur dari mulut Tohpati, "Ibumu?" Anak itu menggeleng. Jawabnya, "Aku tidak tahu. Ibu telah lama pergi." "Kemana?" Anak itu menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian dengan berat hati ia menjawab, "Ibu pergi dengan laki-laki lain." Tohpati mengerutkan keningnya. Ia menjadi semakin iba mendengar jawaban itu. Sebab dengan demikian, maka adalah suatu kemungkinan bahwa ayahnya pun bertempur bukan karena cita-cita. Tetapi sekedar melepaskan sakit hatinya. Dan pengaruh keluarga yang buruk itu kemudian telah memaksa anak itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memancarkan dendam di hatinya. Bersambung ke bab 28.